Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di sini bersama saya, Mama Rainbow. Di video kali ini kita akan membahas mengenai overwatering pada tanaman hias. Apa itu overwatering? Saya yakin teman-teman di sini sudah sering mendengar istilah overwatering atau kandungan air yang berlebih pada media tanam. Overwatering merupakan kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para plant parent pemula yang biasanya mereka lakukan tanpa mereka sadari. Biasanya, plant parent pemula akan merasa kebingungan mengapa tiba-tiba saja tanaman mereka yang tadinya segar dan cantik tiba-tiba berhenti bertumbuh, bahkan mati tanpa mereka ketahui sebabnya. Oleh karena itu, di video kali ini Mama ingin mengajak teman-teman semua mengenali 5 tanda tanaman yang mengalami overwatering dan bagaimana cara mengatasinya. Oleh karena itu, saksikan terus video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe untuk yang belum subscribe, like dan komennya ditunggu, serta share jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat. Overwatering pada umumnya terjadi karena penyiraman tanaman yang dilakukan secara berlebihan sehingga air yang diberikan pada tanaman tersebut melebihi dari yang dibutuhkan. Overwatering dapat menyebabkan tanaman menjadi stres, kebusukan pada akar, daun menguning, bahkan tanaman menjadi sangat lemah sehingga sangat mudah terserang hama penyakit. Oleh karena itu, penting sekali bagi teman-teman plant parent untuk mengenali tanda-tanda tanaman yang sedang mengalami overwatering dan mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Nah, sekarang langsung saja kita kenali 5 tanda tanaman yang mengalami overwatering. Tanda yang pertama adalah media tanam selalu basah saat disentuh. Media tanam yang lembab itu berbeda dengan media tanam yang basah ya teman-teman. Media tanam yang lembab pada umumnya sangat disukai oleh kebanyakan tanaman hias. Akan tetapi media tanam yang basah apalagi becek merupakan salah satu tanda tanaman teman-teman sedang mengalami overwatering. Oleh karena itu, selalu periksa terlebih dahulu kelembapan media tanam sebelum melakukan penyiraman. Penyiraman pada media tanam sebaiknya dilakukan tidak berdasarkan schedule, akan tetapi berdasarkan kondisi media tanam dan cuaca serta kondisi dari tanaman tersebut. Sebagai contoh, di sini ada 2 pot tanaman hias. Pada pot tanaman Calathea ini, saat disentuh media tanamnya masih terasa basah, ditandai dengan media tanam yang lengket melekat di tangan. Berbeda dengan pot tanaman keladi ini, media tanamnya saat disentuh terasa kering dan tidak lengket di tangan. Sehingga pada saat melakukan penyiraman, pot tanaman Calathea jangan dulu disiram, tunggu hingga media tanamnya kering seperti pada media tanam pot tanaman keladi. Mencegah terjadinya overwatering bukan berarti mengurangi volume air yang diberikan pada tanaman, akan tetapi lebih kepada mengatur frekuensi penyiraman. Seringkali kita mendengar orang-orang mengatakan agar jangan menyiram tanaman terlalu banyak. Padahal menyiram tanaman dengan air yang banyak atau terlalu banyak itu tidak menjadi masalah karena media tanam itu sendiri memiliki titik jenuh air. Mau sebanyak apapun air yang diberikan kepada media tanam pasti akan terbuang asalkan media tanam yang digunakan itu poros serta memiliki sistem drainase yang baik. Oleh karena itu, teman-teman harus memastikan terlebih dahulu
penggunaan media tanamnya, serta sistem drainase pada tanaman hias teman-teman semua. Gunakanlah media tanam yang terdiri dari beberapa campuran media tanam yang berfungsi untuk meningkatkan porositas media tanam. Misalnya perlite, hidroton, sekam bakar, sekam mentah, dan cacahan pakis. Selain porositas media tanam, hal penting lainnya yang harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya overwatering adalah sistem drainase yang baik. Satu hal kecil yang sering kali terabaikan adalah lubang pot tanaman. Banyak yang tidak memastikan terlebih dahulu apakah lubang pot sudah benar-benar terlobangi dengan baik atau belum. Tanda yang kedua adalah daun layu dan menguning atau kecoklatan. Daun yang menguning atau kecoklatan dapat menjadi indikasi bahwa tanaman sedang mengalami kekurangan air atau kelebihan air. Jika pinggiran daun berwarna kecoklatan, itu tandanya tanaman sedang mengalami kekeringan atau kekurangan air. Akan tetapi, jika daun tanaman berwarna kecoklatan di tengah daun, itu tandanya tanaman teman-teman sedang mengalami overwatering. Untuk mengatasinya, pastikan media tanam yang digunakan poros serta memiliki drainase yang baik. Daun yang sudah terlanjur menguning dan kecoklatan tadi sebaiknya dipotong dan dibuang saja, lalu tanaman diletakkan di tempat yang lebih terbuka dan mendapatkan lebih banyak sinar cahaya matahari. Akan lebih baik jika tanaman mendapatkan sinar matahari pagi secara langsung sekitar 2-3 jam. Untuk sementara waktu, tanaman jangan dulu diberikan pupuk, baik pupuk pada daun maupun pada akar tanaman, karena akan memperburuk kondisi tanaman. Tanda yang ketiga, batang daun menjadi lembut dan licin. Selain pada daun, indikasi tanaman yang mengalami overwatering juga bisa terlihat dari batangnya. Biasanya terjadi pada tanaman begonia, peperomia, alocasia, dan caladium. Batangnya menjadi lembut atau lonyot dan licin. Cara penanganannya sama seperti sebelumnya, ganti media tanam dengan yang poros, dan batang yang lonyot tadi digunting dan dibuang saja. Tanda yang keempat, tanaman tidak mengeluarkan daun baru atau tunas baru. Jika tanaman teman-teman dalam beberapa waktu tidak mengeluarkan daun baru atau tunas baru, pertumbuhannya terasa lambat dan kerdil, nah, teman-teman harus mewaspadai karena bisa jadi tanaman teman-teman tersebut sedang mengalami overwatering. Jika indikasi tersebut muncul, langsung saja bongkar media tanam dan cek akar tanamannya. Biasanya, akar tanaman tampak sudah mulai mengalami pembusukan, umumnya ditandai dengan akar yang berwarna kehitaman. Langkah awal untuk mengatasinya adalah mencuci bersih bagian akar tanaman. Hal ini untuk membuang hama-hama penyakit yang kemungkinan sudah menempel pada akar tanaman. Bagian akar tanaman yang sudah mengalami pembusukan dipotong dan dibuang, jadi disisakan saja bagian akar yang masih sehat. Selanjutnya,
Akar tanaman direndam dengan menggunakan larutan fungisida, boleh menggunakan merek apa saja, tapi kalau Mama biasanya menggunakan fungisida antrakol. Setelah direndam dengan larutan fungisida beberapa waktu, kemudian tanaman langsung saja ditanam seperti biasa. Jangan lupa untuk memastikan menggunakan media tanam yang poros serta sistem drainase pot yang baik. Kemudian, tanaman disiram dengan larutan vitamin B1 dan penyiraman kembali dilakukan pada saat media tanam sudah mulai setengah kering. Lalu, tanaman ini diletakkan di tempat yang teduh. Jangan panik jika daun baru belum juga muncul, karena tanaman sedang fokus untuk memperbaiki luka serta menumbuhkan akar tanaman. Tanda yang kelima, tanaman terserang hama. Tanah yang lembab dengan tekstur yang lembek dapat menarik hama pada tanaman. Tanaman yang mengalami overwatering biasanya akan stres dan melemah. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan infeksi serangan hama mudah sekali terjadi. Untuk mengatasinya, segera ganti media tanam dengan yang baru dan poros. Jika masih menggunakan pot yang lama, sebaiknya pot tersebut dicuci bersih terlebih dahulu, baru kemudian digunakan kembali. Sebelum ditanam kembali, cuci bersih terlebih dahulu bagian tanaman, mulai dari daun hingga akar tanaman. Lalu kemudian direndam dengan larutan fungisida dan ditanam kembali seperti biasa. Untuk selanjutnya, tanaman bisa disemprot dengan menggunakan pestisida atau anti hama. Nah teman-teman, demikianlah 5 tanda tanaman yang mengalami overwatering dan cara mengatasinya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.